Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ukhti Nur Hikmah wa ukhti Asifah, kaifa halukuma? Bi khair? Alhamdulillah bi khair Ustazah. Wa kaifa haluki ya Ustazah? Alhamdulillah. Hasanan. Tulal waqt lam arok jayyid ukhti Nur Hikmah. Asifah Ustazah. La ba'sa hasanan. Uh, Fi jalasatil madiyah qad ta'allamna anil qiraah ya. Kita sedikit tatbik praktek. Kali ini kita balik lagi ke teori ya. Lakin biluqatil arabiyah. Ladaya yakni madanakul huna al-maqal ya, menggunakan beberapa tadir seperti artikel ya, lakin modul nakul. Nah, huna biasanya dipakai di mada faslu syarqi wal ausat ya, untuk Al-Azhar yang mau ke Timur Tengah. Kita sedikit murajaah ukhti Nur Hikmah. Kam nau'an min anwa'il kalimah tafadholi. Salasa Ustazah. Naam, uzkuri. Ismun fi'lun wa harfun. Naam. Bad tafadholi ukhti Asifa. Idza nurid an nafham an mada anil asma kaif yani bimada. Kalau pengen kita memahami tentang isim, itu tahu dari mana, Ukhti? Tahu dari alamatnya, taruh tanda-tandanya. So tanda-tandanya. Tafadhali wa mim mumayyizatil asma muqabilatu bimada? Mumayyatul asma bi wa muqabalatu bi muqallab Muqabilatuna. muqabalatiha muqabalatuha bi Mm-mm. aljar So, bismillah mislu bismillahirrahmanirrahim nah, at-tanwin baik. Muhammadun au kitabun Mm-mm. nida ya Yahya hud hudil kitab hudil kitabu bikuah. Nah, Alif lam li ta'rif alhamdulillah al baik. isnad ilaih Muhammadun najihun najaha Muhammadun akhuhu najihun. Toh, Hasanan aljar yakni bi ism. So, jadi setelah jar ya ada isim bisa ditanwin ya domatain, fatatain, kasrotain, ba'da harfin nida dengan ya, dan banyak juga ya kemarin kita pelajari. Selain ya ada beberapa bentuk huruf nida lainnya ya. Alif lam ta'rif. Jadi setiap kata kalau ada alif lamnya berarti dia bentuk isim. Isnad ilah itu macam-macam, ada bentuk susunan jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ini jumlah ismiyah juga ya. Yang difokuskan di sini adalah bentuk Muhammadnya. Di sini dia adalah bentuk isim yang dinisbatkan ya. Maka khulaso fi ma madaqala Ibnu Malik bil jar wa tanwin wa nida wa alif wa musnad lil ism tamyizun hasola. Maka kesimpulan dari ciri-ciri dari isim ada jar, tanwin, nida, alif, dan musnad. Nastamir wa kaifa bik dauruki uti rikma maratan huro wa biro'ik ma mumayyizatil afa uzkuri aidon. Mumayyizatul af'ali ta'ul fa'il ta'ut So, ta'nis naskur edon ada Ustazah. naam sohi sohi. Ta'ul fa'il um, fahala asaitum in Tawalla. tawallaitum ada ayah eh Naam soh. oh Fahal fahal asaitum in asaitum tawalla. in tawallaitum. Naam. Ta'ut ta'nisus sakinah id qalat imra'at id qalat imra'atu imrana. So, Ya'ul mukhatabah ya Maryamu qunuti delapan. li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Nunut tawqid latajidanna asyaddan nasi adawata lilladina amanul yahuda walladina asyraku. Jayid. Nun taukid huna madza naqul? Latajidanna Mabniun au mu'rab uti Mabni mabni bimadza mabni ala uh, latas al-fathah alal di fathi. So, syukron. al-fathah
Jahit. Uhti Asifah. Teman yang lain udah bergabung kah? Cuma 2 juta orang. Sudah Ustazah. Nam, Man, Huna. Ada Farah, ada Yayu. Uhti Farah, Jahit. Uhti Yayu Aidon. Tafadholi Uhti Yayu. Ahlan wa sahlan. Istamiri. Kalau tadi fiil dan isim udah tahu ciri-cirinya, huruf apa ya ciri-cirinya? Huruf ya. Yang mana Ustazah? Huna, layak balu. Layuk balu. Layuk balu. Oh ini. Layuk balu syai'an min mum, mumizatal ismi Mubazizatil asma. mumayyizatil asma wal af'al. Asma. Artinya, Jimi. Ah, Yakni Ustazah. tidak bertemu dengan ciri-ciri isim dan juga tidak bertemu dengan ciri-cirinya fiil. Jadi 9 ciri-ciri ini tadi tidak ada dalam huruf gitu ya. Kalau pengen mengidentifikasi huruf sebenarnya gampang. Huruf itu nggak ada ciri-cirinya. Bapak Muhti, tapi Ya. di dalam ciri-ciri kita punya jenis. Masih ingat nggak apa aja? Huruf yang masuk ke dalam isim, huruf yang masuk ke dalam fiil, dan huruf yang masuk ke dalam isim dan fiil. So, naun mustarok ya bisa dipakai isim fiil, naun mukhtas bil isim, atau naun mukhtas bil af'al. So, contoh di sini yang bisa dipakai dua-duanya hal ya. Habisnya hal boleh isim, boleh fi. Fahal antum, fahal akalti itu juga boleh. Kalau isim biasanya bentuk apa? Huruf jar ya. Min ila an ala fi rubba. Nah, untuk yang fiil ada dua. Di sini dibagi huruf-huruf yang beramal dan huruf-huruf yang tidak beramal. Huruf yang beramal lam yakun ya. Berarti ada dua, menasobkan dan menjazmkan. Masih ingat ya ciri-ciri yang kemarin? Ini kita cuman murojaah loh ya. Kita ulang-ulang cuman dengan versi bahasa Arabnya. Kemudian ada huruf yang tidak beramal seperti saufa, sin, kala, gitu ya. Fahim tuna, sahlan. Lanjut ya. Kalau begitu kita ke pembahasan jumlah. Tafadholi uhti. Kam nau'an min anwa'il jumlah. Ada berapa jenis sih kalimat? Ya uhti Farah. Jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah salah. Oh, Oh, kalimah eh, ya. Isim fi'il harf. loh betul-betul Oh, benar jumlah. salah. Oh, jumlah. Naam. Nau'ul jumlah. Jumlah fi'liyah wa jumlah ismiyah. Ismiyah. Mahia jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ya jumlah jumlah tuh uh, Tatarok kabu. agak bingung bahasain Arabnya tuh. Yabtada'u min ism. Gitu. So, min ism yani nakul min mubtada wa Wal khobar. so kalimat yang tadi dari mubtada khobar. Ma huwal khobar ukti? Al khobaru uh, penjelasannya gitu. Iya, boleh di sini. Syai'un. Apa? Ma huwal Hmm, mubtada? Mubtada yakni ah, subjek ya. 6. Al-mubtada'u maudu'ul jumlatul muhaddatsu anhu. Ismu Mm-mm. ma'rifatu wa yusamma kadzalik al-musnad ilaih. So, summa Al-khabaru wa huwa harus dirofak kah? Mm-mm. Naam. Al-khabaru wa huwa alladhi yatimmu bihil hadisu an maudu'il jumlati au yukhbiru bihi anhu wa yusamma al-musnadu wa So, yahtamilu an yakuna nakiratun au mm-mm. ma'rifatun wa kadzalika yajuzu an yakuna fi'lan 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 fi'lan. wa naam. Karena kan khobar banyak ya. Apa definisinya ini? Jadi khobar itu adalah sesuatu yang melengkapi dari apa ya topik kalimatnya jadi yang tadanya tadi Mm-mm. saja terus So, eh
juga disebut dengan musnad, terus dia itu nakiroh atau bisa makrifah dan juga kadang fi'il. Boleh ya. Jadi kalau mau pakai, tadi kan predikat itu topik dalam kalimat yang membicarakan tentangnya wajib ma'rifah. Dan masih ingat ya, ma'rifah tidak harus pakai alif lam. Jadi bisa kayak isim isyarah. Pokoknya yang kemarin kita bahas masuk juga ya di sini. Adapun khobar tadi udah disampaikan Uhti juga penyempurna pelengkap. Kalau nggak ada predikat nggak sempurna kalimatnya. Nah, boleh berbentuk nakiro atau ma'rifah. Tapi masih ingat ya, boleh ma'rifah asalkan jangan ma'rifah apa? Bil, alif, alif lam. Takut ketukar dengan sifat nanti ya. Boleh dia fi'lan juga. Maksudnya di sini bentuk jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Atau nanti kalau mau pakai bukan jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah kita bisa pakai syibhul jumlah. Masih ingat ya? Jumlah. Tafadhali uhti iqra'i aidan Ya Arab al-mithaluna at-talibatu. atau libatu. Oh, atau libatu mubtadaun maudu marfu'un bitumati az-zahirati Aina fi uhti? atau libatu sudah. Mada? Atau Uhti? libatu mubtadaun marfu'un bitumati az-zahirati fi akhirih. Benar nggak sudah saya bacanya? Naam anti? Uhti? At-talibatu? Atau libatu mujtahidatun. Atau libatu At-talibah jadi apa? at-talibatu huwa mubtada'un marfu'un bitumati az-zahirati fi akhirih. Naam. Summa mujtahidatun huwa khobarun marfu'un bitumati az-zahirati fi akhirih. Oh, itu ya. Jadi biasanya kalau kita cuma at-talibatu mubtada, jangan lupa karena dia mu'rob ya, jadi marfu bidoma zohiro. Sebagai lawan dari muqaddaroh ya. Mujtahidah juga sama, statusnya dia. Masih ingat kemarin kita uraikan yang masuk-masuk dalam isim-isim rofa ya. Khobarnya mubtada. Nah, karena sudah nggak akan bahas ya, karena nanti ada topiknya sendiri. Istamiri hutinur hikmah, ikro'i ad-darsu salis, wa ma hiyal jumlah fi'liyah. الدرس الثالث الجملة الفعلية كل جملة تتركب من Fi'lin. فعل وفاعل تسمى جملة فعلية مكونات مكونات وأركانها. الأول الفعل هو الحدث الذي يتم بواسطته الركن الثاني. ثم الفاعل وهو الذي يقوم بإحداث الفعل. إعراب الجملة الفعلية جاء الرجل جاء فعل ماضي مبني على فتحة الظاهرة في آخره. الرجل فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. Jahit. Fal'an tutarjimi uti. Apa itu kalimat fi'liyah? Kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il. So, komponen dan rukun-rukunnya ada apa aja bagian-bagiannya? Ada fi'il, Ya, ada fa'il. ada Ada fa'il. kata kerja, Kalau ada ada kata pelaku. pelaku. Nah, Kalau fi'il itu apa definisinya? Yaitu peristiwa ya peristiwa yang untuk menyempurnakannya untuk menyempurnakan membutuhkan membutuhkan perantara perantara kedua. perantara kedua itu namanya apa ya? Rukun kedua. Ini fa'il. Rukun. Jadi kalau fi'il tanpa pelaku masih gantung ya. Gantung. Oh, na'am. Lanjut. Fa'il yang berdiri Iya, yang melakukan yang peristiwa dalam melakukan peristiwa dalam fa'il. so akada suma olas. Olas. Contohnya udah ya.
Jayid Naam, jiddan. syukran. Coba yang contoh berikutnya tadi kalimat aktif, sekarang kalimat pasifnya. Akaltu tufahata aklan. So, Akaltu fi'lun madi mabniyun ala sukuni liittisalihi bitta'il mutaharriqah. nah, At-tufahata maf'ulun bihi mansubun bil fathati adh-dhahirati fi akhirih. Aklan maf'ulun mutlaqun mansubun bil fathati adh-dhahirati fi akhirih. mm-mm. Eh, masih ingat ya, kalau di sini bentuk masdar jadi apa? Eh, Maf'ul mutlak, mutlak. Tujuannya untuk apa? Penguat ya. penguat. Lafzan wa maknan, baik secara lafaz maupun secara makna. Makna. Syukron, jayid. Yuk kita ulang lagi. Kemarin kita belajar di pembahasan khobar itu jenisnya ada banyak ya. Kalau masih ingat ada 2 pembagiannya. Ada yang masih ingat nggak? Yang pertama mufrad, yang kedua ghairu mufrad. Masih ingat nggak? Ya. Iya, tapi mufrad di sini bukan tunggal yang 1, 2, 3, 4 gitu ya, bukan. Iya, iya. Iya, tapi bukan Susunan. susunan. Nah, yang ini adalah susunan atau bahasa sederhana jumlah. Jadi kadang kita pakai yang itu ya, atau pakai yang ini langsung. Jadi kalau misalnya sudah bagi ada isim nakira jumlah isimnya jumlah fi'liyah syibul jumlah. Berarti isim nakira ini disebut kategori apa kemarin? Mufrad. Mufrad. Adapun 3 ini termasuk yang ghairu Mufrad. mufrad. Oke, lanjut ya. Manturid Huna yang belum takro. Anak saja. Apa Ada kali? surabi anwaul khobar. Nah, Anwaul khobar isim nakiroh at-tolibu mujtahidun. Al-jumlatul ismiyah al-misbahu du'un ya. Du'uh. al-misbahu dau'uhu. Al-misbahu du'uhu sadidun. Al-jumlatul fi'liyah at-tolibu mujtahidun. Ya jatahidu. Ya, yajtahidu. Shibhul jumlah jar wal majrur at-tolibu fil madrasati. Az-zarfu at-tolibu amamal maktabati. Ya ukhti tushirina ilaina aina al-mubtada wa aina khobar huna. At-tolibu mujtahidun. Mubtada wa khobar. Mubtadanya yang tolib, mujtahidun Tolibu. khobar. Bentuk Hmm. apa ini? Mufrad Mufrad isim nakiro. isim nakirah. Ukhti kalau misal ana bikin at-talibani mujtahidani sohi amla. Sohi. Sohi termasuk isim nakiro juga enggak? Isim musana. Ya, Iya, tapi nakirah, nakiro ya kan. Betul. Iya, Ya, hati-hati ya jangan terkecoh. ya, Misal ya. ana bikin lagi at-tullabu mujtahiduna, soh. Soh, Naam. sohi. Jayid. Isim Al-an nakirah. Naam, syukran. Al-jumlah ismiyah. Al-jumlatu ismiyah misbahu du'uhu syadidun. So, al-misbahuna mubtada, ainal khobar. Mubtada du'uhu sadidun. Semuanya ya, nggak boleh diuraikan ya. Dau'un di sini mubtada, sani, syadidun khobar, sani. Sani. Masih ingat ya? Lanjut. Atau libu yajtahidu, khobarnya At-talibu mujtahidu. Khobarnya gabungan dari yajtahidu ya. yajtahidu jumlah fi'liyah. Iya, dari kata ya ijtahada dan huwa ya. Iya. So, syibul jumlah Siful jumlah dari jar majrur dan zorof. dan dorob So, madruf insyaallah ya. tadzakarna ya sahalan jiddan. Lanjut. Anid domair manturid antakro. Gak apa-apa ngulang lagi loh. Kemarin kan kita nggak begitu mendefinisikan ya. Di sini ada definisinya, jadi lumayan lebih lengkap. Kemarin kita bilang isim domir itu masuk kategori ma'rifah. Gitu doang. Kata ganti yang tujuannya biasanya tidak ingin disebutkan atau tidak ingin mengulang. Manturid?
Saya boleh ya. Tafadhali Uti. Ah, At-tarsul khamisu ad-dhamairu. Ismu ismun ismu jamidin mabniyun wudi'a li liyad liyadullu ala muta Liyadullah. liyadulla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin. Mm-mm. Ah, Bentar ah, Jimmy ya. Awalan waktu oh, diterjemahin dong. pelajaran kelima, domir-domir kata ganti. Isim jamid mabni diletakkan untuk menunjukkan mutakalimin itu apa ya? Salah? Kata ganti orang Oh, kata ganti orang. Oh, kedua ya, salah. Pertama. 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 Pertama atau kata ganti orang kedua atau kata ganti orang ketiga atau goib tidak hadir. So, jahit. Uti, jamit Nah, itu apa? Mabni itu nah, apa, Uti? jamit itu nggak diturunkan saja, jadi emang dari asal katanya kayak gitu gitu. Iya. Lawan dari mustaq ya. Kalau Mesti mabni lawan dari dari aduh, lupa namanya. mu'rob. Mabni, oh mu'rab. Ya, jadi kalau mau dibagi loh, lengkap loh domir ini. Ya jamit, ya mabni juga. Artinya dia itu kalau dilihat dari susunan masuk kategori jamit dan mustaq ya. Tapi kalau dilihat dari tanda baca, dia mabni dan mu'rob gitu. Jadi kalau dari susunan bentuk katanya dari mana? Dia jamit, artinya dia harus buka kamus. Dia tidak pecahan dari kata kerja, tidak pecahan dari bentuk isim taftil, atau tidak bisa dibentuk isim fa'il. Tidak diambil dari bentuk isim maf'ul, isim alat, seperti di tasrifan istilahi ya. Dia mabni, artinya harokatnya dia pakem, makanya huwa. Nggak pernah ada huwu, nggak pernah ada huwi. Kalau jamit maksudnya dia tidak bisa diuraikan seperti huwa ya, yuhawiyu, nggak ada ya. Nggak ada, atau hawa, nggak ada. Memang dari awal seperti itu. Mafhum insyaallah. Jamit lawan dari musyak. Sedangkan musyak itu pecahan. Nastamir. Untuk kata gantinya gampang ya. Dihafalin ana nahnu. Nah, kemarin itu kita baginya cuman mutasil munfasil. Sekarang enggak. Lebih lengkap lagi. Tafadholi Uti istamiri. Yang domir yang domairul mutakalim itu sudah atau Enggak usah yang langsung masuk wajah. anon. Anwaknya jenis-jenisnya. Nah, ad-domirul barizu allazi lahu suratun zohiratun fil lafzi wal kitabati. Mm-mm. Domir baris adalah domir yang bentuknya zohir, apa ya, terwujud Nampak. gitu, nampak Oh, dalam lafadznya dan penulisannya. mm. Ad-domirul dibagi menjadi domir mutasil dan ad-domirul munfasil, domir yang Nah, bersambung dan tidak bersambung. jadi kemarin kita bahas itu mutasil munfasil itu ternyata satu jurusan ya, yaitu kata ganti yang dibaca, bisa dibaca secara lafaz ya, dan juga terlihat ya, secara tulisan. Lawannya apa yang kita nggak bahas? Domir mustatir. Mada? Apa itu domir mustatir? Uti? Domir mustatir huwallazi laisa lahu suratun zohiratun fil lafzi wal kitabati adalah yang bentuknya tidak nampak di dalam lafaz dan tulisannya. Lafaz atau pengucapan dan Mm-mm. tulisannya. Makanya dia tersembunyi. Ikro'i. Nah, kemarin tuh di dalam mutasi munfasil itu macam-macam ya. Jangan batasi mutasil dengan fiil. Boleh kan? Fiil plus domir, ya kan? Ini kebetulan yang dipakai bentuk fiil ya. Atau apalagi bolehnya? Isim plus domir. Kayak apa? Kita buka, ya kan? Atau pakai huruf plus domir. Kalau kemarin contohnya lengkap. Tapi di sini enggak ya. Di sini lebih menguraikan. Jadi gabung ya materi kemarin sama yang sekarang. Artinya di sini dia pengen ngelompokin mutasil munfasil itu dalam satu bentuk ya, yaitu baris. Tapi percontohannya masuk di rofa, nasab apa jer, dilihat kalau dia jatuh setelah fiilnya, kalau misal dia masuk kategori fa'il ya berarti dia domir mutasil fa'il yang merofa, jadi rofa ya. Tapi kalau isim domir berarti jadi mudhaf ilaih, masuk di jer, huruf juga masuk di kategori jer. Nastamir sekarang domir munfasil. Hasil. Ada Oh, apa no. aja?
Domir mutasil apa munfasil sudah? Oh, munfasil Mutasil mau langsung. dibaca boleh? Tafadholi Oh, misalnya apa aja? domir mutasil contoh al-mislu, fahimtu, apa ini? Fahuma, fahamu, Fahima. Eh, fahima, lah, fahamu, Fahima, Fahimtu, fahimu, Fahimu. fahimna, rob, robbirhamni, ila akhirihi. Nah, itu Selanjutnya itu bentuknya bahasa Arabnya mutasil apa? ya. Oh, Wa domir ila akhir. domir Nastamir. munfasil, domairu rafa'il munfasilatun, ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, ila akhirihi. eh, Nastamir, domairun nasbil munfasilati, iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, ila akhirihi. Mm-mm. Biasanya ada Nastamir iyanya ya? ya untuk menasobkan. Oh, So, damir munfasil kata ganti yang wahumahum ya biasanya di tasrifan lughawi ya. Nastamir, 6. damir mustatir. Iya. Domir mustatir, ada dibagi domairun mustatir wujuban wa domirul mustatir jawazan. Ini domir yang boleh, yang wajib harus mustatir, dan juga yang satunya nggak wajib tapi boleh Mm-mm. mustatir gitu saja. Iya, sebetulnya memang maknanya seperti itu ya. Artinya di sini yang wajib disembunyikan gitu ya, sama yang boleh. Jadi ciri-cirinya ada di beberapa bentuk ya. Misal di sini di fiil amr, domir anta, dan fiil mudhamir, domir ana gitu ya. Kalau di mustatir yang jawazan biasanya itu dia dibentuk domir fiil madi yang domir huwa. Kemudian kalau di mudhore dia domir hiya gitu. Jadi ada tulisannya mukhotob atau mukhotoba atau ghaib. Masing-masing punya ciri-ciri ya. Jadi nggak bisa kita bebas gitu. Masing-masing punya contoh-contohnya, pembagiannya. Kemudian biasanya kalau di Jawa itu dia ada clue-nya. Karena dia kan goib ya. Otomatis ada clue kayak al-jaish, ada al-bin. Ya. Masih kena clue lah. Kembali ke ibaratnya kalau di sini kan fiil yang domirnya kembali ke isim sebelumnya. Di jumlah ismiyah biasanya. Mafhum ya? Jadi kalau di mustatir wujuban, fiil amr domir anta. Kemudian ada fiil mudhari domir ana yang mutakalim biasanya. Kemudian ada kalau yang mustatir, dia di fiil madi yang goib dan juga fiil mudhari yang ghaibah. Hakada. Salam. Gak ada yang spesial ya. Intinya kita tahu kalau mustatir itu nggak bisa ditandain kelihatan gitu loh. Karena dia bersembunyi ya. Dengan menggunakan biasanya pakai huruf mudhoro'ah ya. Anita ya. Alif nun ya ta. Dan itu kita nggak bisa identifikasi kayak seterang dan sejelas kayak nahnu, anta, anti, kaki gitu ya. Sahlan, fahim tuna, mafhum? Ini udah kita pelajari loh. Ini cuma versi bahasa Arabnya. Nah, ini juga udah kita bahas. Sa'as'al ilaikunna. Kapan mata fi'lul mudhari mu'rab yu'rabu fi'lul mudhari mata idza lam yattasil bi Di amal nasab wal yakin, jazm. tapi dia mu'rab kan pada akhirnya. Mu'rab kan lawannya mabni. Berarti Iya, kalau dijawab fi'lul mudhari daimul mu'rab. mu'rab. Au nakul daimul marfu sebetulnya ya lebih afdolnya. Selalu dirofa kecuali ketemu tadi. Benar kalau soalnya yang tadi kapan di mu'rab ya, mu'rab nggak bisa dibilang penetapan ya, soalnya kadang ada mabni. Pertanyaannya sudah ganti. Mata yakni fi'lul mudhari daimul marfu idza lam yattasil sahih ukhti. Di dalam Lam tasil yattasil bi awamilin 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 nasab nasibah wal wal majzum. jazimah. So, Lazimah. ketika dia tidak bersambung dengan amil-amil nasab dan juga tidak bersambung dengan amil-amil jazm. Jazm. Jahid. Hasanan, nastamir. Fal'an, kalau ditanya berikutnya mabni.
Berarti kalau udah marfu, mansub, majzum lain lagi ya. Nah sekarang, apakah kalau pertanyaan sudah balik lagi, apakah fi'il mudhari selalu di mu'rab? Lah, Tidak. ternyata kita punya dua tempat. Tafadolna, manturid. Silakan dibaca aja kan, udah jelas ini. Di dua tempat ya. Mata, ya. Yang ulang lagi nggak apa-apa loh, Uti. Uti Yayu, Marotan Uro, Uti Nur Hikmah, Uti Asifah. Ya mungkin. Yuk. Ayo anak, anak. Nah, Darsu Iqra ya, Uti. sadis. Bina'ul fi'lil mudhari. Bina'ul fi'lil mudhari. Alal fathi wa ala sukun. Alal Mm-mm. fathi ida itasolat bihi nun taukid sakilah au khafifah. Misal la'ad la'adrusanna kulla Durusi. durusi alamut litakid Mm-mm. adrus Uti tadiri atahuna tutarjimi, oh yakni maaf. mata, mabni alal fat kapan? Mabni alal fathi ketika bersambung dengan nun taukid sakilah atau khafifah. So, di fathah ya. Misal, Eh, Misal la'adrusanna kulla durusi. mana ininya? Mabni alal fatnya, Uti. Madil anun bertasjid na Nun bertasdidnya nun sakilah. nun sakilah. Yang di mabni alal fatnya yang mana? Oh, sa-nya durus Yang adrusa. taknya, yang fathah Ya. ya. So, ini udah ada kok. Tafadholi i'rabnya adrusa ya di fi'lul. Istamiri, Uti. Nah, adrusa fi'lul mudhari'un mabniun alal fathi litisolihi binuni taukid sakilah. Nun taukid sakilah la mahalalaha minal i'rab. So, fi'il mudhari'nya kelihatan di sini. Kita nggak boleh bilang mansub. Ustaz, Ukti, kenapa Ustaz nggak boleh bilang ini ada rusa fi'lul mudhari' mansub? Lima Ukti. Kan dia di fathah. Karena bersambung dengan nun taukid. Nggak ada. Ya, nggak maksudnya kenapa kok Ana nggak bisa bilang mansub? Kenapa harus bilangnya? Oh, Uh-uh. karena tidak ada amil nasab ya di awal. Iya. Maksudnya satu lagi, karena dia bukan pembahasan i'rab, mu'rab, tapi dia kategori Oh, mabni. oh Makanya iya dia ya. harus ada kata mabni. Kan kadang kan kalau orang kan fi'il mudhari' mansub alal fathi gitu kan. Nggak boleh. Karena di sini bukan pembahasan mu'rab, tapi jadi mabninya harus dicantumkan. Adapun untuk nunnya dia tidak ada kedudukan dalam i'rab ya. Soalnya biasanya ada hubungannya dia, entah dia jadi fa'il atau yang lain. Istamiri Uti? Untuk yang ala sukun, Kev? Misal Anisa, bener ya? Misal? Ida tasolat bihin nunin niswah. Mm-mm. Misal Mm-mm. An-nisa'u alamatu Al-amilatu An-nisa'u al-amilatu tat ayat abna aksaro min goirihinna. So, itu tarjimi Uti. Mata. Misal perempuan-perempuan itu Ini belum al-amalat mabni ala sukunnya kapan? Ketika bersambung ketika dengan bersambung ketika bersambung dengan nun niswah. Domir apa ini Uti? Domir Iya ada. antunna. Oh ya, kok iya sih. Afan, guna dan Antunna. antuna. So, itu tarjimi Misal wanita-wanita. contohnya Anissa perempuan-perempuan itu amalat Perempuan yang sifat perempuan yang bekerja ya merasa apa? capek, Mereka merasa capek aksaro aksa, goirihina. lebih ya, lebih banyak daripada yang Lebih banyak dari yang lainnya. Uhti intadiri
Ayu nau'in min anwa'il jumlah. Bentuk kalimat apa ini, Uti? An-nisa ismiyah. Jumlah ismiyah. Ainal mubtada? An-nisa. An-nisa. Ainal khobar? Khobar ya yat'abna. So, ayu nau'in min anwa'il khobar? Jumlah fi'liyah. Jayyid jiddan. Istamiri Uti. Yatsa'abna. Yat'abna yat'atabu ya. Yat'abu fi'lul mudhari'u mabniun ala sukun litisolihi binun niswah. Wa nun niswah fi mahali raf'in fa'ilun. Jayyid. So, syukran. Nastamir. Nah, ini Ustazah nggak akan bahas dulu ya. Soalnya ini lanafi sama lanahi lumayan panjang, tapi Ustazah akan rangkum dulu ya. Secara general, la itu sama kayak kemarin kita bahas, termasuk huruf musytarok ya. Bisa dipakai di berbagai macam tempat. Bukan mukhtas ya. Ada beberapa ciri-ciri yang mungkin nggak ada di sini ya. Bisa dicari di buku-buku lain. Banyak banget. Yang pertama kita bahas dulu la nafi adalah nahi. La nafi itu maknanya menunjukkan negasi ya. Tidak. Tapi kalau nahi menunjukkan permintaan untuk jangan dilakukan. Berarti ada larangan. Dari makna juga beda ya. Berarti kalimat negasi itu termasuk kategori la nafi ya. Tapi kalau larangan beda lagi ya. Nanti kalau di dalam balaghah dia juga termasuk susunan yang apakah dia termasuk khabar atau bukan ya. Insya maksudnya sebuah data informasi kah, berita kah atau bukan ya. Karena kan sesuatu yang bukan berita itu tidak bisa dihukumi ya. Maksudnya tidak bisa dijudge. Kayak makanlah, jangan makan. Itu kan bukan berita kan. Tapi sebuah anjuran. Udah dilakukan apa tidak kan belum. Itu pertanyaan yang berbeda. Lanjut ya. Berikutnya untuk larangan ini tadi ciri-cirinya. Setelah dilarang, dia hanya masuk pada fi'il mudhari. Gitu ya. Nah untuk la nafi tidak. Boleh fi'il atau isim. Gitu. Makanya ini yang membedakan. Artinya la nafi boleh nggak fi'il mudhari? Boleh. Karena dia fi'il lebih general, lebih global. Yang ketiga, ketika dia sudah masuk fi'il mudhari, maka menjazmkan. Kalau ini masuk pada fi'il, dia tidak beramal. Rofa tetap tidak beramal. Tapi kalau pada isim, beramal. Gitu. Jadi nanti tergantung ya. Yang keempat, nah Ustazah gimana nih ciri-cirinya? Biasanya kalau ngelarang itu bisa nggak ngelarang diri sendiri atau sesuatu yang gaib? Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti masuk kategori kata ganti orang kedua. Tunduk. Ya. Atau domir mukhotab. Jangan makan, jangan tidur, jangan main. Kamu, ya kan, kalian. Gitu. Tapi kalau untuk yang di fi'il, untuk yang larang, maaf, 4 ya. Mau ngelarang saya juga boleh, saya nggak makan, saya nggak minum, misal saya nggak tidur, saya nggak bermain, saya nggak belajar, kamu nggak belajar, dia nggak belajar, bebas. Itu untuk nah ini ciri secara general. Fahim tuna? Insyaallah. Insyaallah. Hasanah. Berikutnya coba di sini nggak apa-apa deh kita bahas ya, masih ada waktu soalnya. Manturid antakro sudah bantu nanti kalau nggak paham. Siapa mau baca? Salan ini. Roh Utinur Hikmah, tafadhali. Utinur Hikmah di roh. Nah, Tafadhali. الدرس السابع لا لا نافية والناهية لا ناهية ما بعد النهي يكون مجزوما لا تدخل لا ناهية إلا على الفعل المضارع ويكون مجزوما بعدها مثال ذلك لا تنهى عن خلق
la tanha an khalqi wa ta'ti mislahu la ta'kulu kathiron. La ta'kul. La ta'kul kathiron. Nah, tutarjimi Uti. Apa itu lanahi? Lanahi adalah apa yang setelah larangan menjadi apa yang datang Jazm. setelah larangan menjadi jazm. Ya, otomatis kan kita kalau belajar logikanya kan majzum itu kan masuk pada fiil ya. Gitu ya. Artinya setelahnya la itu pasti bentuk fiil Fi'il mudhari mudhari. Istamiri la tadkhulu. tidak masuk lamun nahiyah, tidak masuk la nahiyah kecuali ada fi'il mudhari. Kecuali masuknya pada fiil mudhari. Kecuali Jadi masuknya pada fi'il mudhari. Nah, kalau belajar di ilah istisna itu ya maknanya dinegasikan la dibuang dengan ilah. Jadinya maksudnya berarti masuknya cuma pada fiil mudhari. mudhari. Misal Misal la tanha Tanha. artinya gimana Uti? Aslinya la gini ya. tanha. Naam, Di sini nah. hasfu apa Uti? Jazmnya hasfu harfi Hasfu harfi alif ilat. kul Ilah. illah. Hmm. Illah. Kalau yang ini kelihatan ya la takul majzum bisu. Bisukun. Tadi saudara Bisukun. ngasih ciri-ciri lagi loh ya, nggak cuma fi'il mudhari dan di jazam, apalagi tadi biasanya masuk kata ganti orang kedua. Maknanya larang. Itu ya. Istamiri utinu hikmah untuk la nafi. La nafiya tadkhulu la nafiya 'ala al-asma'i wal af'ali wa la ta'mal syai'an fi harakatil fi'li. Misalul fi'li la yadkhulul jannah namami. Ta'malu la Oh, nafiya. una uti tutarjimi biar soalnya beda konteksnya. Oh, nam. Tadkhulu. Masuk la nafiya pada ism dan fi'il dan tidak bekerja apapun dan tidak ada yang bekerja pada fi'il. Berarti tidak beramal Tidak beramal pada harokat tidak beramal fi'ilnya. pada harokat fi'il. Maksudnya kalau di fi'il mudhari ya. Jadi la nafi itu boleh masuk isim fi'il, satu ciri-cirinya yang tadi sudah sebutin ya. Yang kedua, nggak beramal kalau dia masuk pada fi'il, tapi pada isim ada dua nih. Jadi isim itu nanti masuknya di sini nih. Ini masuk pada isim, yang ini masuk pada isim. Kalau fi'il nggak beramal. Tidak masuk surga, layatuhulul, orang yang mengadu domba. Oke, lanjut ya. Kalau yang isim ada dua. Bentar, saudara kasih tahu dulu Uhti. Ini mirip yang kemarin kita belajar. Kaidahnya seperti kana tansibul isma, tarfaul isma wa tansibul khobar. Kalau ini lana filil jins kayak inna tansibul isma wa tarfaul khobar. Jadi kalau pada isim beramal nggak Uhti? Beramal. Tafadholi Uhti, ikroi. Nah, ta'malul lana fi amalun in idza taqaddamul isma 'ala al-khabari wa yakunu ma'mulan ma'mulaha nakirataini wala yantaqidu nafiha biillah. Terjemi La nafia beramal jika ada isim. Iya. Dan beramal jika didahului oleh isim. Maksudnya na'am taqaddam. isim atas khobar ya. Dan menjadi
dan amalnya itu nakiroh. Mm-mm. Maksudnya gini, jadi ibarat didulukan isim atas khobar. Jadi lam, isim, terus khobar. Kemudian makmulnya, sesuatu yang kena amil. Ini kan amil nama lainnya. Makmulnya harus berbentuk nakiro. Maksudnya isim dan khobarnya harus berbentuk nakiro. Kemudian tidak boleh dirusak dengan kata ilah. Jangan tambahin ilah. Ya, gitu. Jadinya la syari'un mustaiman. Persis kayak kaidah kana. Fahimti? Uti? Ini bukan sifat mausuf loh. Maksudnya kan nakiro ini nakiro. Jadi sifat enggak. Kaidahnya aja beda. Yang satu di rofa, yang satu di nas. Adalah juga di sini. Jalanan itu tidak ramai. Mafhum? Ikut kaidah apa? Karena tarfaul isma wa tansibul khobar. Istamiriuti? Dilanjutkan. Ta'malul lana fiha amalun in idza taqaddama al-ism 'ala al-khabari wa ala yafsilu Yafsilan. wa ala yafsil al-ismi anha wa yakunu ma'mulaha nakirataini. Al-misal la ilaha illallah. Nah ini La namanya dicatat ya. Ini namanya la nafi lil jins. Kemarin sempat ya kita sebutin. La nafi lil jins itu menafikan semua jenis. Misal nggak ada satupun laki-laki di kelas ini. Kecuali misal siapa. Nggak ada satupun di rumah ini kecuali siapa. Jadi benar-benar menafikan. Biasanya pakai ilah juga ya. Istamiri oti. La nafi lil jins ini beramal jika sama syaratnya. Pertama, beramal jika mendahulukan isim atas mendahului isim atas khobar. khobar. Wa ala Ada yang namanya penghalang antara isim, antara lah dengan isim. Takutnya misal adalah innahu atau apa, jadinya nggak beramal. Jangan boleh. Dan dua-duanya juga harus berbentuk nakiro. Sudah, Allah kan nggak nakiro. Ada yang tahu nggak kedudukannya jadi apa di sini? La, isim la nafi nasob. Allah, dia bukan khobar. Tapi dia badal. Dari khobar yang dibuang. La ilaha ma'budah. Ada tambahannya kalau pernah nguraiin ya di sini. Ini kalau di pembahasan nahwu uraiannya begini, nanti di pembahasan tafsir lain lagi, di pembahasan apa lagi, sufi juga lain lagi nih. La ilaha illallah itu dalam ya. Nah, jadi Allah di sini karena dia harusnya karena kira ya khobar karena dia badal ya, nggak masalah. Mafhum? Yang ini kaidahnya ikut seperti inna tansibul isma wa tarfaul khobar. Khulaso. Lanafi di sini ada berapa jadinya pembahasannya? Ada tiga. Masuk pada fiil, masuk pada isim, kaidahnya seperti kana, atau lanafi lil jins, kaidahnya seperti inna. Masing-masing punya syarat. Ya. Kalau kemarin di pembahasan, isim-isim apa aja yang masuk pada kategori yang rofa? Isim la masuk nggak? Masuk. Kalau dia ikut kategori kana. Khobar apa yang masuk pada isim apa yang menjadi nasob? Isim la juga. Lana filil jins kalau dia masuk kategori seperti kaidahnya inna. Gitu ya. Kalau kemarin kan langsung digabung jadi satu. Ini satu-satu kita uraikan. Oke. Nah, kira ma'rifah sahlan. Kemudian ada mudhof ilaih juga sahlan. Insyaallah kita lanjut qodannya. Ini teman-teman yang pelajari loh ya. Soalnya nggak bahas loh. Soalnya ini udah bahas soalnya. Cuman ini versi bahasa Arabnya. Jadi kalau ada waktu lagi kita balik lagi ke kiroah ya. Tapi kita kuatin dulu nahunya. Karena kita kemarin nggak sedetail ini ya. Cuman lewat doang. Ini pun sebenarnya nggak detail ya. Ini juga asasia ya. Jadi cuman sekedar lewat juga. Atahuna yang pilih hadilaila ya Afan ya. Tadi mungkin teman-teman lebih biasanya kalau Sabtu soalnya ada 2 kelas jadi biar
Teman-teman nggak nunggu jadi Ustazah kasih 8:15 ya. Di sisi lain Ustazah juga nambahin pastinya. Lakin adunu anna hadhi laila yakfi ya ad-dars. Hatta huna ladaikuna soal. Teman-teman kalau ada mau Ustazah pengen nih qiraah ini kayaknya bagus kita kupas. Boleh ya di-share ya. Jadi kita baca bareng sambil diuraikan nahwunya. Ladaikuna soal? Maaf, Dipelajari besok ya. Ada kana sama Insyaallah. inang Ustazah nggak bahas loh. Antuna nanti yang nerangin ke Ustazah. Syukron. Sanak tatim atirasa fi hadhihi lailah pikiratil hamdalah rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Naam. Ila liqa wala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair Ustazah. Fan ala rabbi was